Oke, baik. Selamat malam semuanya, teman-teman. Jadi, di pertemuan malam ini ya, jadi kita akan coba bahas untuk mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence. Jadi sekarang lebih pada bagaimana kita memahami untuk Business Performance Management ya. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai Data Warehouse, sekarang kita lihat untuk Business Performance Management-nya. Nah, ini sangat penting nanti pada saat teman-teman untuk membuat sebuah analisa data ya. Jadi, apa yang menjadi poin-poin penting dalam sebuah bisnis untuk melihat performance ya. Seperti itu. Nah, untuk kali ini kita di pertemuan 3 ya, uh, mengenai bisnis performance management itu nanti ada metodologisnya juga di pertemuan 4. Nah, baik, kita lanjut bahwasanya untuk bisnis performance management biasanya disebut juga sistem real time ya. Jadi mengingatkan para manajer akan peluang dan potensial ini ya, bisnis, masalah yang akan datang ya, terus ancaman, terus kemudian memberdayakan atau mereka untuk bereaksi melalui model dan kolaborasi. Jadi kita melihat nih hasil-hasil dari operation sebuah bisnis perusahaan ya, dari itu kita lihat potensi peluangnya gitu ya. Jadi supaya apa, nanti kita analisa, jadi kita nanti untuk kedepannya bagaimana lebih baik lagi. Nah, sehingga nanti dibuatkan sebuah model bisnis yang baru ataupun bisnis yang nanti lebih meningkat lagi sebuah revenue gitu ya, seperti itu. Nah, disebut juga biasanya ada yang istilahnya corporate performance management atau CPM ya, oleh Gartner biasanya disebutnya grup Gartner. Ada lagi untuk enterprise performance management ya, seperti itu Oracle strategic enterprise management. Jadi itu beda-beda biasanya untuk company. Tapi secara umum ya bahwasanya biasanya untuk bisnis performance management. Jadi itu semuanya pasti perusahaan memerlukan bagaimana teman-teman juga ini melihat ya analisa sebuah bisnis gitu ya untuk melihat performasinya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk ini juga ya BPM juga mengacu pada proses bisnis pastinya nanti ya. Terus nanti metodologinya bagaimana ya. Terus metrik teman-teman melihat ya dari yang sudah dibuatkan gitu ya, teknologi yang digunakan juga di perusahaan mengukur atau measure sebuah perusahaan itu ya harus diukur gitu ya. Terus memantau bagaimana teman-teman bisa juga melihat ya mengelola sebuah kinerja bisnis gitu. Jadi nggak hanya dari sisi apa namanya operation, tapi kita juga bisa melihat dari sisi hasil memantau mengukurnya itu seperti itu. Nah, PPM juga mencakup 3 komponen utama ya. Jadi ada seperangkat integrasi ya untuk manajemen loop itu ya, analisa yang didukung nanti pastinya dengan teknologi ya. Terus alat bisnisnya bagaimana teman-teman nanti untuk menentukan strategi kemudian mengukur, mengolah kinerja terhadap ini ya, ya karyawan gitu seperti itu. Nah, terus metode dan alatnya juga memantau indikator utama nih, kinerja utama yang biasa disebut KPI ya. Kalau pastinya ada KPI yang harus dicapai ya, ya terkait dengan strategi organisasinya. Jadi itu bagaimana overview sebuah ini ya, business performance management. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana juga ya BPM itu berproses dengan bisnis proses BI bisnis intelijennya sendiri seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya BPM dan BI itu ya dari hasilnya gitu. Jadi hasil BI ya untuk menggabungkan teknologi aplikasi jadi dan tekniknya. Jadi kalau mungkin diukurnya atau dilihatnya nggak menggunakan teknologi ya agak manually gitu ya. Jadi agak sulit. Jadi lebih banyak waktu yang tidak efektif seperti itu. Jadi bagaimana nanti banyaknya menggabungkan teknologi ya dan juga aplikasi dan teknikal seperti itu tekniknya. Terus perusahaan yang sama memasarkan juga, contohnya menjual ya perusahaan sama memasarkan dan menjual produk contohnya. Jadi ini
kita lihat juga BI juga ya telah berevolusi bagaimana sehingga banyak perbedaan antara hasil keduanya ya. Jadi hasil misalnya BI fokus pada proyek departemen, sekarang ya perusahaan lebih daripada perusahaan besar ya. Jadi enterprise wide project. Jadi sekarang BI merupakan elemen yang sangat penting juga dari BPM ini. Jadi istilahnya untuk mengukur semua dengan hasil dari proses bisnis ini, ya jadi perlu adanya bisnis intelligence. Jadi BPM plus apa dengan BI plus planning merupakan itulah solusi terpadu yang pastinya untuk melihat dari indikator tadi ya KPI, terus bagaimana melihat mengukur dari sebuah kinerja bisnis yang sudah dijalankan gitu ya, seperti itu. Jadi apa ya, ya pastinya terintegrasi seperti itu. Nah, kalau secara proses closed loop sendiri yang menjadi bagaimana kita lihat BPM ini langkah-langkahnya ya untuk melihat nih strategi proses bisnisnya ya gitu ya. Ya pertama pastinya kita punya strategi ya. Strategi apa yang pasti kita mau rencanakan. Jadi misi-misi, visi goalsnya, objektifnya, bagaimana strategi mappingnya gitu ya. Jadi ngelihat ke depannya bagaimana peluangnya. Terus pastinya kita punya plan nih. Setelah kita punya strategi, plan yang kita anggarkan ya, terus forecast kita rancang gitu ya, model apa, terus inisiatif apa gitu, targetnya pasti ya bisa ditentukan gitu ya. Jadi dari plan itu. Jadi setelah kita punya strategi, terus plan yang kita perlu lakukan gitu ya. Terus, nah setelah itu pastinya dari itu udah ada proses ya, kita ada monitor atau analis ya gitu. Jadi itu sangat berhubungan. Jadi setelah kita melihat hasil dari yang sudah direncanakan ya dari sisi operation, sales, marketing gitu ya. Nah, jadi setelah itu dimonitoring ya. Jadi monitoring, jadi melihat performance, dashboard, report analytics tool. Nanti kita berperan di sini nih. Jadi kita coba buatkan studi case dengan menggunakan tadi Tableau gitu ya, ataupun Power BI gitu, atau yang lainnya Google Data Studio seperti itu, supaya nanti lebih memudahkan. Jadi melihat dari performance dashboard ya. Nah, setelah itu ya, jadi hasilnya bagaimana nanti pastinya setelah lihat ya ada hasilnya, bagaimana kita adjustnya, menyesuaikannya dengan apa yang nanti kita strategikan lagi, terus dikolaborate dengan beberapa assess ya, jadi yang ada gitu. Jadi masing-masing ya langkahnya ini ya sendiri-sendiri, tapi nanti terakhir pastinya nanti dievaluasi lah seperti itu. Jadi dilihat hasil dari actual, dari adjust penyesuaiannya seperti itu. Jadi ini merupakan proses loop, closed loop ya untuk mengoptimalkan kerja bisnis supaya pastinya lebih ke depannya semua perusahaan pasti ingin lebih maju. Nah, secara strategi pertama ya tadi kita lihat ada strategis ya, where do when juga ya, bagaimana kita untuk melakukan ya mencapai ke sono. Jadi ya strategi itu ya harus kita capai gitu ya. Jadi punya objektif ya. Jadi perencanaan strategik ini tugas umumnya ya pertama ya lakukan analisis situasi saat ini. Jadi pastinya kita melihat pasar ya, market yang ada di Indonesia gitu ya, atau di wilayah tertentu untuk contoh mungkin launching produk baru ataupun apa siapa nih market targetnya gitu ya, target marketnya gitu seperti itu. Nah, tentukan cakrawala perencanaan pastinya dengan adanya tadi nah situasi itu ya bagaimana melihat kondisi ya cakrawala perencanaannya bagaimana seperti itu. Nah, dilakukan pemindaian lingkungan. Jadi melihat ya juga selain tadi cakrawalanya ya pastinya pemindaian itu yang istilahnya ke teman-teman ya ya apa aja yang ditargetkan dari pasar itu seperti itu. Jadi lebih fokus mana gitu ya, karena produk kita mungkin dipakai umur sekian ataupun daerah mana gitu ya. Indikator penentu keberhasilan ya dari situ. Jadi selain dari sisi tadi lingkungan perencanaannya udah dihasilkan, situasinya bagaimana. Nah, jadi mungkin nanti wah ternyata dari kompetitor kita lebih murah harganya, kualitasnya lebih baik produknya gitu ya. Jadi itu yang menjadi nanti penentu keberhasilan yang meyakinkan gitu ya. Terus lengkapi analisa kesenjangan ya, jadi melihat
dari sisi situ ternyata di pasar kita yang ada situasinya ternyata orangnya semuanya istilahnya maunya yang bagus gitu, tapi murah ya bagus gitu. Jadi lihat ya strateginya, jadi kesenjangan antara di lingkungan gitu ya. Buat visi misinya pastinya kembangkan strategi bisnis, identifikasi sasaran dan sasaran strategi itu yang menjadi nanti strategisnya. Selanjutnya juga bagaimana strategik ini objektif gitu ya. Jadi pernyataan umum atau tindakan umum yang menentukan arah yang ditargetkan untuk organisasi. Terus goals-nya ya. Jadi melihat teman-teman bagaimana goals ke depannya. Sasaran untuk periode yang ditentukan gitu ya. Visi misinya. Jadi ya pastinya goals waktunya ya. Jadi per quarter terus semester ya sampai full years gitu ya. Strategi visi misi ya gambaran gimana teman-teman ya tentang seharusnya organisasi di masa depan. Jadi nggak hanya pastinya sustainable ya, terus berkelanjutan ya. Jadi nggak hanya stagnan ya sampai ya periode tertentu doang itu. Teman-teman terus berinovasi. Nah, terus critical success factor atau CSF ini biasanya ya, faktor kunci yang menggambarkan harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk jadi sukses. Jadi apa nih yang menjadi sukses, keunggulan dari company kita ya, produknya atau yang bagus, kualitasnya banyak ya faktornya. Nanti setelah itu pastinya ada plan ya, setelah gitu plan ya. Ada strategi juga nanti 90% organisasi gagal juga strateginya ya pertama ya kesenjangannya empat sumber ya. Kesenjangan pertama komunikasi nih pastinya dengan antar departemen atau sesama apa karyawan atau ya penyelenggara organisasi atau perusahaan ya. Penyelesaian penghargaan atau insentif jadi sesuai dengan apa produktivitasnya atau pencapaian masing-masing seperti itu. Terus pastinya juga fokus ya konsep pada elemen inti, terus pastinya juga sumber daya baik itu nanti dari sisi sumber daya apa humannya ya manusianya atau sumber daya secara apa yang lainnya teknologinya ya jadi dukung seperti itu. Nah, terus lagi selain tadi strategi, teman-teman bisa menentukan plan ya. Jadi plan itu yang sangat nanti penting nih buat teman-teman untuk melihat ya perencanaan operasional ya bagaimana ya untuk menerjemahkan sasaran ya strategi organisasi, serangkaian teknik dan taktik ya dan inisiatif ya yang ditetapkan dengan baik ya persyaratan sumber daya dan hasil yang diharapkan untuk beberapa periode mendatang. Jadi pastinya perencanaannya tadi ya, operation, terus tekniknya, fokusnya, rencana, strategisnya gitu ya. Nah, terus juga perencanaan dan penganggaran keuangan ya selain tadi untuk operasionalnya keuangannya bagaimana ya menyesuaikan ya. Jadi utama harus berfungsi nih sebagai pendorong. Jadi dari top down dari perencanaan manajemen keuangannya untuk alokasi ya berwujud ya atau tidak berwujud gitu ya seperti itu. Intinya untuk ya aset gitu ya seperti itu ataupun untuk yang sekali pakai gitu ya. Nah, alokasi sumber daya juga harus disesuaikan dengan itu ya tujuan strategi organisasi mencapai keberhasilan. Jadi mungkin nanti wilayahnya besar ya bisa mungkin tambah kapasitas orang seperti itu ataupun kecil ya bisa mungkin apa disesuaikan gitu ya. Intinya semuanya diplankan ya, nggak hanya asal gitu ya. Nah, strategi juga bagaimana teman-teman bisa melakukannya. Pertama ya kerangka yang konferensif pastinya untuk memantau kinerja. Nah, harus mengatasi dua masalah. Pertama, apa yang dipantau ya faktor penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran strategi, cara monitoringnya bagaimana. Nah, terus bagaimana juga kita setelah kita apa ini ya plan tadi monitor ya, jadi pantau terus kita monitor bagaimana dilakukannya. Pertama sistem counter diagnostik ya, sistem cyber centric ya seperti ini. Jadi bagaimana menginput proses mentransformasikan menjadi output ya standar atau tolak ukur untuk membandingkan output ya. Apa istilahnya juga saluran umpan baik untuk menentukan informasi tentang perbedaan antara output dan standar untuk dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. Jadi ada input, proses, nanti pastinya dari strategi itu udah lihat nih goal yang dicapai, output bagaimana. Jadi pastinya perlu tadi monitoring ya. Jadi
Ya, jadi sistem kontrol cybercentric ini jadi proses dari input, proses output untuk bagaimana melihat tolak ukur nih antara outputnya seperti itu. Jadi semuanya pasti setelah kita punya strategi, plan gitu ya, terus monitor ya. Nah, terus monitor juga bagaimana teman-teman perangkap analisis varian. Jadi berbagai macam analisis variannya ya. Jadi dari mana ya. Nah, kalau dari data warehouse itu kan teman-teman lihat ada cube ya, di berbagai macam data kita bisa analisa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sebagian besar analisis pengecualian berfokus pada varian negatif ketika kelompok profesional gagal memenuhi target. Jadi ya, nanti lihat nih apa yang menjadi faktor kegagalan itu dari datanya atau dari lihat dari hasil yang sudah dilakukan itu ya. Jarang varian positif ditinjau untuk peluang potensial dan jarang analisis fokus pada asumsi yang mendasari pola varian. Jadi intinya juga kalaupun positif harus ini ya teman-teman, itu merupakan potensi pastinya harus dijaga terus ya. Jarang juga itu merupakan dasar pola varian. Jadi jangan sampai kita tinggalkan udah bagus ya, positif hasilnya, revenue-nya bagus, perusahaan growth gitu ya, grow ya, tapi tidak dipertahankan. Itu yang menjadi salah. Nah, terus bagaimana nanti lihat lakukannya, bagaimana kita lihat di strategi assumption-nya. Jadi nanti operasinya uang. Jadi bagaimana nanti plan di strategi A, plan strategi C gitu ya, B gitu, dari bagaimana melihat mengukurnya nanti keberhasilan bisa dilihat dari apa yang telah dilakukan. Nah, terus setelah itu pastinya ada tadi ya aktualisasi dan adjust penyesuaiannya. Jadi bagaimana kebutuhan ini sangat juga berbeda ya. Jadi keberhasilan atau keberlangsungan hidup semata ya tergantung pada proyek baru yang menciptakan produk baru gitu ya, memasuki pasar baru, mendapatkan pelanggan baru ya. Jadi kita nggak bisa ya stagnan di customer tertentu atau produk tertentu yang emang pasar terus berubah gitu, agile ya, semakin pertumbuhan makin cepat gitu ya, mendapatkan pastinya pelanggan baru ya. Terus sebagian besar proyek usaha gagal misalnya gini, karena beberapa kemungkinan ini Hollywood movie 60% mungkin gagal, terus merger acquisition, IT project, terus new product ya, new pharmaceutical. Jadi intinya intinya apa? Ini mungkin sebagian besar ya yang mungkin pada saat ada proyek dan usaha baru yang diperlihatkan case-nya yang memang agak sulit untuk scale up gitu ya. Jadi ya tapi tergantung semuanya dari sisi tadi manajerialnya gitu ya. Nah, terus bagaimana juga melihat kita model look dari sebuah marketing ini ya. Jadi mendefinisikan, mengexecute, campaign, itu track ya. Bagaimana melihat track evaluasi efektifnya ya, dan bagaimana campaign itu dan pendekatannya seperti apa. Jadi itu yang perlu nanti kita tetap dari hasil monitoring itu ya, seperti itu. Nah, turut untuk adjust dan actual ini bagaimana teman-teman juga ya menunjukkan yang menurut ini ya, hasil dari Maxim Hackett Group ya, menunjukkan bahwa perusahaan kelas dunia secara signifikan lebih efisien daripada rekan-rekan yang mereka dalam biaya. Jadi makanya kalau perusahaan besar ya bagaimana juga mengoptimalkan biayanya ya. Jadi itu fokus pada keunggulan operasional dan pengalaman tingkat pengurangan turnover karyawan yang signifikan ya. Seperti itu. Jadi bagaimana fokus ke keunggulan operasional dan pengalaman tingkat pengurangan turnover karyawan pastinya itu yang penting ya buat nanti melihat hasil aktualisasinya. Berikan manajemen dengan alat dan pelatihan dan meningkatkan informasi perusahaan untuk mengadu perencanaan strategi penganggaran dan perkiraannya. Terus bagaimana juga istilahnya juga menyelesaikan ya dengan erat strategi ya, taktis, kemungkinan area fungsional untuk kontribusi yang lebih efektif. Jadi semuanya pasti kita lihat dari berbagai sisi gitu ya. Jadi hanya finance, pastinya operation juga, terus finance karyawan juga memantau strategi bagaimana penganggarannya gitu ya. Nah, terus pengukuran kinerja atau measure ini ya. Jadi bagaimana
teman-teman nanti pastinya selain tadi sudah melakukan proses apa istilah tadi yang ini ya closed loop untuk mengoptimalisasi kinerja ya, bagaimana juga mengukur. Jadi sistem pengukuran ini jadi untuk membantu juga para stakeholder, para manajerial untuk melacak implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual dengan sasaran dan strategi. Terdiri dari metode komprehensif sistematis menunjukkan kemajuan atau ketiadaan terhadap tujuan. Jadi itu apa pengukurannya. Jadi nanti pastinya perlu diukur ya semua yang sudah dilakukan gitu ya. Ya mungkin ukuran dari teman-teman ya penilaian gitu ya. Dari berbagai macam tadi terus kehadiran ya itulah. Bagaimana juga measure performance ini juga lihat key performance indikator ya untuk metrik mengukur kinerja terhadap tujuan ya. Feature KPI ini ya strategi, nanti targetnya bagaimana, range-nya, besarannya kita nanti arah ke apa. Terus dari sisi encodingnya, maksudnya dari sisi bagaimana teman-teman melihat ini ya, keberhasilan nanti, terus time frame-nya, waktu yang udah ditetapkan, timeline-nya, benchmark-nya, melihat dari apa kompetitor ataupun dari hasil yang sudah dilakukan gitu ya. Terus measure untuk outcome juga yang KPI ini sangat penting, bagaimana teman-teman juga mencakup kinerja pelanggan ya, kinerja layanan, operasi penjualan, rencana penjualan atau proses. Itu yang sangat menentukan. Nah, terus juga bagaimana performance measure ini teman-teman ya melihat pengukuran yang ada ya. Jadi apa istilahnya ya ada disebut balance scorecard sih. Jadi ada ya kartu untuk ya jadi kayak poin-poin apa yang nanti perlu kita capai nih KPI-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi metodologi BSC ini biasanya ya adalah holistik. Jadi sistem pengukuran terkait dengan arah strategi organisasi di ini ya didasarkan pada pertama 4 perspektif dunia bagaimana teman-teman ukur financial tadi ya, terus oleh metrik pelanggan, internal serta pembelajaran learning ya, pertumbuhan. Terus bagaimana juga melihat teman-teman selain financial juga ya untuk indikator ketertinggalan yang teman-teman lihat mengapa gitu ya terjadi atau juga nanti kemungkinan bagaimana ke depannya. Seperti itu ya langkah-langkah ini sangat bagaimana teman-teman perlu untuk melakukan pengukuran. Nah, terus performance juga ya bagaimana seharusnya teman-teman juga fokus nih pada kunci yang teman-teman lakukan guidance lah ya seperti itu. Jadi pastinya setiap operation harus ada punya guidance untuk tadi melakukan pengukuran dalam proses ini ya proses operasionalnya. Terperpanduan dari masa lalu sekarang dan masa depan ya seimbang kebutuhan semuanya ya pemangku kepentingan pemegang saham mulai dari atas turun ke bawah gitu ya memiliki target yang disasarkan pada penelitian dan kenyataan ya seperti itu. Jadi pastinya semuanya setelah kita melakukan apa yang menjadi proses intinya proses bisnis ya. Jadi lihat bagaimana manajemen melihat performanya ya. Jadi awal tadi ya melihat proses lookup ini plus lookup ini jadi langkah-langkahnya, strateginya ya, plan-nya, monitor, adjust terus bagaimana kita mengukur. Jadi itu yang menjadi penting nanti pastinya kita belajar bisnis intelijen ini. Jadi pastinya untuk keperluan tadi bisnis pastinya ingin lebih maju gitu ya, lebih ya lebih pastinya semuanya pasti pengen lebih mengalami revenue yang lebih bagus atau gross sales yang lebih bagus. Semuanya pasti diukur ya pastinya untuk lebih baik lagi. Kalau tidak diukur ya kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang nanti ke depannya bagaimana itu ya. Seperti itu. Jadi itu pertemuan kali ini ya pertemuan 3 mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tetap pelajari, lihat, telaah ya teman-teman. Nanti kalau ada perlu ditanyakan silakan diskusikan ya. Jadi ditanyakan kepada saya. Jadi intinya nanti kita coba di pertemuan selanjutnya membuat sebuah analisis spotnya gitu ya seperti itu. Oke, jadi itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.